sekarang di antara kalian, di antara kita, siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua tuh. Suatu waktu akan ada menteri yang terangkan itu. Saya nggak mau buka di sini ceritanya. Disebut aja Rok namanya Rok. Apa? Disebut aja namanya. Ya inisialnya aja gue nggak mau sebut. Oke. Itu satu cerita. Cerita kedua. Saya pergi ke Luwuk. Masuk ke Poso, Danau Poso tuh. Karena mesti backup LSM pro lingkungan di situ. Oke. Datang pengusaha. Dia bilang, Pak Rocky, saya eksportir kerikil ke IKN. Dan kamu betul. Ya. Dari Poso itu. Ya Poso, Palu segala segitu. Pinggiran itu. Dan kamu betul. Dia berhasil. Berhasil rugi 20 miliar belum dibayar. Kerikil. Saya kasih aja parsial-parsialnya tadi. Berapa waktu yang lalu saya pergi ke Taman Bunga Nasional di Malang, Batu Malang. Taman bunga yang bagus betul, peninggalan Belanda. Kepala desa bilang begini ke saya. Kami mensuplai semua bunga ke IKN. Diambil dari Batu Malang rupanya, bunganya bagus-bagus. Terus apa masalahnya Pak? Sampai sekarang kami nggak dibayar. Taman bunga itu, kebun bunga itu dimiliki oleh 15.000 rakyat dalam bentuk koperasi. Ditipu tuh. Jadi kalau saya bertanya misalnya, IKN itu simbol apa sebetulnya? Satu-satunya simbol yang ada dalam sejarah manusia, ambisi yang kemudian berantakan adalah Babilonia Tower. Tower of Babel itu. Kita tahu di dalam cerita itu, pertanyaannya, apakah menara Babilonia itu runtuh karena kedunguan? Dungu artinya tidak bisa lagi bercakap-cakap karena bahasanya diocak-acik oleh satu kekuatan, atau dia runtuh karena ambisi itu? Runtuh karena kedunguan atau runtuh karena kepungahan? Saya akan balik ke situ lagi dulu ya. Saya balik lagi ke IKN tadi itu. Kenapa dari awal saya nggak percaya pada IKN? Karena kalian percayanya lain dengan cara Jokowi memandang IKN. Andrinov menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain tuh. Untuk keadilan, jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi lain tentang Babel, tentang IKN itu. Saya lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Tanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud. Artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Ya ini begitu jadinya kan. Saya lanjutkan lagi, kenapa saya nggak percaya ya. Mulai dari soal mobil SMK itu. Ngapain? Lu tahu satu peristiwa yang dia udah bohong, lu masih terima lagi bohong lebih gede kan? Soal IKN coba. Sebelum soal SMK itu ada soal pemindahan waktu Pak Jokowi masih
wali kota yang terus-menerus didampingi oleh. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini saya menanggapi sebuah komentar-komentar keras ya, yang bertujuan untuk memperbaiki negara ini. Kita tahu bahwa negara ini memang banyak hal yang mestinya untuk kita selesaikan bersama-sama. Tetapi teman-teman ya, perlu kita menyadari hancurnya demokrasi itu di tangan Jokowi, di akhir masa kepemimpinan Jokowi. Dan tentunya hal-hal ini yang harus kita cegah supaya tidak akan terjadi lagi hal yang sama. Kita cinta dengan negara ini, kita mau negara ini dipenuhi dengan orang-orang jujur, orang-orang cerdas yang bertanggung jawab ya. Kita maunya seperti itu. Lantas ketika kita melihat seorang Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia, tentunya memang banyak hal yang mestinya kita aspirasikan kepada beliau. Apa itu? Supaya beliau dapat menjalankan segala tugas-tugasnya dengan baik ya. Nah, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kabinet Merah Putih itu sudah berkurang. Kenapa? Karena ada Gibran di dalamnya yang dinilai itu masih terhubung dengan Jokowi. Dan ini kita harus lebih bijak untuk mendukung dan mengatasi setiap tindakan-tindakan yang dinilai nantinya itu arahan dari Jokowi. Harapan besar kita semoga negara ini dipenuhi dengan tindakan-tindakan yang pro masyarakat. Udah banyak, udah cukup lah, udah sangat-sangat cukup. Ya, penderitaan masyarakat sudah bertahun-tahun menjerit hatinya. Itu dikarenakan karena tindakan-tindakan dan kebijakan pemerintah yang sering sekali melanggar aturan. Nah, bagaimana masyarakat? Ini logika aja deh. Logika aja, kita jangan mulu-mulu. Bagaimana masyarakat bisa menaati aturan ketika presidennya ada di kala itu melanggar hukum, melanggar segala sesuatu yang dinilai itu bersifatannya demi kepentingan pribadi. Ambisi-ambisi kekuasaan ini sangat konyol begitu. Karena jangan munafik lah ya. Memang setiap kita pasti undung-undungnya maunya uang, duit gitu kan, apa-apa uang. Tetapi kalau sudah melebihi dari batas kewajaran, itu sudah tidak enak lagi untuk didengar, sudah tidak enak lagi untuk dipertontonkan. Presiden layak dicontoh, ya harus memberikan contoh-contoh yang baik. Nah, Jokowi kan sudah bukan presiden, ya. Jokowi bukan presiden lagi. Kita bersyukur akan hal itu. Prabowo menjadi presiden itu atas pilihan rakyat. Jangan sia-siakan pilihan rakyat Prabowo Subianto. Jangan buat rakyat geram. Ya, bisa-bisa saja rakyat akan menurunkan. Ya, saya sempat mengambil sebuah statement bahwa ada seorang bos dan ada juga masyarakat yang mengomentari bahwa dia seakan-akan bukan bos, dan dia menyatakan bahwa bos tersebut, saya memang bukan bos, bosnya adalah customer. Karena customer bisa memecat dia. Di mana mereka bisa memecat? Logikanya begini, kalau masyarakat tidak akan datang lagi terhadap untuk mengunjungi sebuah usaha-usaha dari bos itu, maka tutup, dia bukan bos lagi. Nah, begitu juga presiden, lu bukan presiden begitu. Jadi kalau lu masih melakukan tindakan-tindakan yang konyol begitu, ya sama halnya Anda menantang masyarakat begitu, dan masyarakat bisa menurunkan. Ingatlah zaman Soeharto, ya, ingat terus dan jangan lupakan, ya, karena udah bosan lah, udah capek, masyarakat udah capek, udah geram, udah sangat geram melihat tindakan-tindakan pemerintahan saat ini. Udah benar-benar konyol begitu. Ya, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI Harga Mati.